Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat ini kita ada sebagaimana tadi sekarang, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya yang luar biasa.
sehingga kami manusia yang berdosa boleh ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih buat karya salib Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore ini kami umat-umat Tuhan boleh kembali datang beribadah. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, akan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Jika ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami, yang membawa hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata
Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Ya, shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dari kitab 2 Korintus pada pasal yang ke-6. 2 Korintus pada pasal yang ke-6 di ayat yang pertama. 2 Korintus 6 di ayat yang pertama, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. 2 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu di sini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Yang setuju berkata amin. Judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ya, sesuai dengan kalimat di ayat yang baru kita baca, bagian ayat dikatakan supaya kita jangan membuat menjadi sia-sia. Apa yang dibuat jadi sia-sia? Yaitu kasih karunia Allah. Ya, itulah judul perenungan firman Tuhan. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kasih karunia, anugerah itu bicara tentang pemberian dari Tuhan buat kita. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, apa saja yang Tuhan sudah anugerahkan, apa saja yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Ada beberapa hal yang Tuhan sudah anugerahkan yang mungkin kita belum menyadarinya atau kita tidak menyadarinya. Yang pertama, anugerah yang Tuhan berikan buat kita, anugerah yang kita terima dari Tuhan yang pertama, itu adalah kehidupan. Ya. Satu kata-kata bijak berkata hidup adalah anugerah. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara saya bisa hidup hingga hari ini, itu semua anugerah. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kematian. Pengkhotbah pasal yang ke-8, kita lihat sebentar ya. Pengkhotbah pasal yang ke-8 di ayat yang ke-8 bagian A. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8 bagian A. Demikian firman Tuhan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas kematian. Dikatakan tidak seorang pun berkuasa atas kematian. Artinya ketika kematian itu datang menjemput seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Siapapun dia. Mungkin dia punya kedudukan yang tinggi, mungkin dia punya uang yang cukup banyak, ya. Tetapi uangnya, kedudukannya, ataupun apapun yang lain yang dimilikinya tidak bisa membuat dia berkata, tunggu dulu, jangan dulu, saya belum mau mati, saya belum siap mati. Tidak bisa. Siapapun dia, tidak bisa. Ya, mungkin mau bayar sekian puluh miliar, saya mau tetap hidup, dibayar sekian puluh miliar. Kalau sudah waktunya dipanggil pulang Tuhan, tinggalkan dunia ini, tidak bisa menolak siapapun dia. Itulah dikatakan tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kematian. Ya, nah karena itu kalau Bapak Ibu Saudara saya bisa hidup hingga hari ini, maka sadari kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, jadi anugerah yang pertama yang Bapak Ibu Saudara saya terima dari Tuhan itu adalah kehidupan ini. Karena kita tidak berkuasa ya atas hari kematian. Kita tidak berkuasa untuk menambahkan umur kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, yang pertama, kehidupan. Hidup adalah anugerah. Yang kedua, anugerah apa yang kita terima dari Tuhan? Yang kedua,
Bukan hanya kehidupan, yang kedua juga penunjang kehidupan. Penunjang kehidupan Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, yang menunjang hidup kita, yang melengkapi hidup kita. Nah, bicara tentang penunjang kehidupan, ada beberapa hal ya yang menunjang kehidupan kita. Yang pertama, keluarga. Ya, keluarga itu adalah hal yang penting yang menunjang hidup kita. Karena apa? Kalau kita tidak punya keluarga, kita bisa merasa sendiri, kesepian. Ya, keluarga itu Tuhan ciptakan untuk boleh mendampingi, untuk boleh bersama-sama, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, saling menasehati, dan saling bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Itu kegunaan keluarga. Ya, bisa dibayangkan kalau seorang anak yatim piatu, mungkin mulai dari kecil, bahkan mungkin mulai dari bayi, dia sudah diletakkan atau ditaruh di panti asuhan, tidak punya orang tua, entah orang tuanya pergi, tinggalkan dia, entah mungkin orang tuanya sudah mati. Ya, dia seorang diri, sebatang kara di panti asuhan. Akhirnya apa? Dia bertumbuh bersama dengan teman-teman yang ada di panti asuhan, ya, dan juga dengan pengurus panti asuhan. Maka itu menjadi keluarga mereka. Ya, nah kalau Bapak Ibu Saudara saya punya keluarga, punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak, punya saudara, syukuri. Itu adalah anugerah Tuhan buat hidup kita. Apalagi kalau anggota keluarga kita itu mengasihi kita, wah puji Tuhan, memperhatikan kita, wah lebih lagi saudara. Ya tentu ini satu hal yang sangat memberkati kita. Ya, ini merupakan anugerah Tuhan. Nah, selain keluarga, penunjang kehidupan yang lain yang kedua itu bicara tentang kesehatan. Kesehatan mental dan juga kesehatan jasmani. Itu anugerah Tuhan. Kesehatan mental ini bicara tentang pikiran, perasaan, jiwa yang sehat. Kalau jiwanya tidak sehat, wah repot. Mesti dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, karena tidak sehat, mungkin mengalami gangguan. Ya, akhirnya, ini bisa sehat. Jiwa kita sehat, pikiran, perasaan kita semua baik. Ini anugerah Tuhan. Jasmani kita sehat, itu juga anugerah Tuhan. Ya, banyak orang yang sakit, ya, mereka kepingin sehat, mungkin mereka sudah berupaya bayar, ya, dengan segala macam cara menggunakan alat-alat kesehatan, ya, obat dan sebagainya, tapi masih belum sembuh. Ya, tapi mereka ingin sembuh, mereka ingin sehat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya sehat hingga hari ini. Ini anugerah Tuhan, ya. Nah, penunjang kehidupan yang lain adalah yang ketiga, berkat jasmani. Kalau yang pertama itu keluarga, yang kedua itu kesehatan, baik sehat mental, sehat jasmani. Yang ketiga, penunjang kehidupan itu adalah berkat jasmani. Kalau kita bisa memiliki sesuatu yang Tuhan titipkan pada kita, itu juga adalah anugerah. Mari kita lihat ayatnya. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Pengkhotbah 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Perhatikan kalimat berikut, itu juga adalah pemberian Allah. Kata pemberian Allah itu berarti anugerah dari Tuhan. Jadi kalau bisa makan, minum, menikmati, ya, berarti punya berkat jasmani yang Tuhan titipkan pada kita, itu adalah anugerah Tuhan. Ingat, datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kalau hari ini bisa dipercaya Tuhan, dititipi Tuhan, memiliki sesuatu, wah itu anugerah Tuhan. Tapi ingat, satu kali nanti kalau pulang tinggalkan dunia ini juga tidak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Apapun yang kita miliki di dunia ini ditinggal, apapun itu. Ya, jadi karena itu biarlah hati kita bukan tertuju kepada apa yang ada di bumi, biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan.
Kitab Kolose berkata, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jangan mikir terus yang di dunia. Memang kita harus bekerja, kita harus beraktivitas ketika kita hidup di dunia ini. Tapi itu bukan fokus utama. Karena yang di dunia ini sifatnya sementara. Satu kali harus ditinggalkan. Kalau nanti Tuhan panggil kita pulang, iman percaya kita, perbuatan kita yang menyertai kita saat kita menghadap Tuhan. Ya, jadi penunjang kehidupan yang ketiga itu bicara tentang berkat-berkat jasmani, makanan, minuman, pakaian, rumah, atau mungkin yang lain lagi, mungkin ya kendaraan, ya, apalagi yang lain. Nah, ini kalau kita bisa memiliki semuanya itu anugerah Tuhan. Ya, oke. Jadi anugerah yang kedua itu adalah penunjang kehidupan. Anugerah yang ketiga sekarang. Anugerah yang pertama kehidupan. Anugerah yang kedua penunjang kehidupan. Anugerah yang ketiga itu adalah keselamatan. Ya. Roma 3 ayat yang ke-24 berkata, mari kita lihat sebentar. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini karena kasih karunia ya, karena anugerah dari Tuhan. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma ya, melalui penebusan Tuhan Yesus. Yang hari ini kita mengingat kembali ya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebentar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita ya akan pengorbanan Kristus menebus segala dosa kita. Itu adalah karunia yang terbesar. Ya, banyak orang ingin mendapat keselamatan, tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mendapatkan keselamatan. Ada yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan kebaikannya sendiri. Tidak bisa. Mengapa? Karena kita berkata kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kain kotor itu sesuatu yang tidak bernilai. Nah, kalau manusia berbuat baik untuk bisa terima keselamatan, tidak bisa. Lalu di hadapan Tuhan, kebaikan manusia, perbuatan baik manusia itu tidak bernilai, seperti kain kotor. Jadi kita hanya bisa dapat keselamatan Kristus yang sudah menganugerahkannya buat kita. Melalui apa? Melalui karya salib yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, ini anugerah yang terbesar. Itulah keselamatan yang kita terima. Nah, karena kita terima keselamatan melalui penebusan Tuhan Yesus, maka kita berhak untuk hidup kekal. Titus 3 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Titus 3 di ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, ya. Jadi kita orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, berhak, nah ini perkara pentingnya, berhak, punya hak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Keselamatan yang Tuhan limpahkan, Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, membuat Bapak Ibu saudara saya punya jaminan. Jaminan apa? Hidup kekal. Itu yang paling penting. Ya, kalau satu kali nanti tinggalkan dunia ini, sudah tidak ragu. Aduh, saya nanti kemana ya? Tidak ragu. Kalau kita masih ragu, menghadapi kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah Tuhan melalui korban Kristus menyelamatkan kita, maka kita ini dikatakan punya hak menerima hidup yang kekal. Sehingga menghadapi kematian tidak takut. Seperti Paulus berkata, hidup untuk Kristus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan. Tidak takut dengan mati, ya, karena mati itu adalah keuntungan.
dapat hidup yang kekal. Yang keempat sekarang, anugerah apa lagi? Anugerah yang pertama kehidupan, anugerah yang kedua penunjang kehidupan, anugerah yang ketiga, ini anugerah yang terbesar, keselamatan. Anugerah yang keempat sekarang, yaitu pertolongan. Pertolongan. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya menerima pertolongan, itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang cakap, bukan. Tapi anugerah Tuhan, ditolong Tuhan. Saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara semua sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan ya. Kalau kita mengingat flashback ke belakang, ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin pernah sakit lalu disembuhkan, mungkin pernah mengalami kesulitan dalam soal keuangan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Yang mungkin pernah mengalami masalah dalam keluarga, rumah tangga, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Itu semua pertolongan Tuhan. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Ya, nah ini yang keempat. Yang kelima sekarang, yang terakhir, tapi masih bagian pertama ya. Anugerah apa? Anugerah yang pertama adalah kehidupan. Anugerah yang kedua adalah penunjang kehidupan, keluarga, kesehatan, berkat jasmani. Anugerah yang ketiga adalah keselamatan, anugerah terbesar. Anugerah yang keempat adalah pertolongan. Anugerah yang kelima, yang terakhir, ini yang tidak disukai umat Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Ada anugerah yang tidak disukai. Kalau biasanya namanya anugerah kan pasti sesuatu yang disukai, sesuatu yang diharapkan, betul ya? Tapi ternyata ada satu anugerah yang tidak disukai oleh umat Tuhan. Nah, mungkin sudah mulai mikir, apa ini ya? Anugerah apa yang tidak disukai? Ada yang tahu kira-kira? Pencobaan, ya, kira-kira seperti itu, betul? Betul, tidak salah ya. 1 Petrus pasal yang kedua, di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Ayo kita lihat ya, saya bacakan. Sebab adalah kasih karunia. Apa yang kasih karunia itu apa? Lanjut kalimat berikut. Jika seorang karena sadar, karena tahu dan mengerti akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, berbuat benar, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Yang kelima, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu ternyata adalah menderita karena Tuhan. Bukan menderita karena dosa ya, bukan. Tadi dikatakan dapatkah disebut pujian kalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kalau menderita karena berbuat dosa, ya itu bukan kasih karunia, bukan anugerah. Itu namanya menuai yang ditabur. Karena kita berkata siapa yang menabur, dia akan. Nah kalau menabur dalam dosa, menuai apa? Menuai pukulan, menuai hukuman, menuai akibatnya. Betul? Itu Alkitab berkata begitu. Ya jadi kalau ada seorang berbuat dosa, berbuat salah, lalu terima hukuman, ya itu bukan anugerah. Penderitaannya bukan anugerah, tapi memang penderitaannya itu adalah akibat dari dosanya. Contoh, melakukan kesalahan, tindakan kriminalitas, lalu kemudian mendekam di dalam penjara. Ini contoh.
Waktu dalam penjara berkata, terima kasih Tuhan, aku dapat anugerah menderita. Loh, tunggu dulu. Ini bukan anugerah. Kamu menderita masuk penjara karena kamu berbuat salah, berbuat dosa. Ya itu memang akibatnya, itu tuaiannya. Itu bukan anugerah, bukan. Anugerah menderita ini terjadi karena menderita karena Tuhan. Menderita karena nama Tuhan. Menderita karena mentaati firman Tuhan. Orang mentaati firman Tuhan itu ada penderitaan. Contoh yang paling sederhana, yang sering saya sampaikan, kalau firman Tuhan perintahkan disuruh mengampuni. Orang menyakiti kita, merugikan kita, melukai kita, ya kita disuruh mengampuni. Itu menderita nggak, saudara? Wow, menderita. Kita menderita karena Tuhan beri perintah seperti itu. Kita jadi menderita. Kalau secara manusia kita berkata, loh ya mesti tak balas. Kamu sudah nyakiti aku akan nyakiti kamu. Bahkan orang dunia berkata pembalasan itu lebih kejam. Kamu nampar pipiku sekali, aku nampar pipimu 2 kali. Nah, itu kalau orang dunia, orang di luar sana begitu. Karena pembalasan lebih kejam. Itu orang di luar sana. Anak Tuhan boleh begitu? Boleh. Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sakit enggak, saudara? Menderita enggak? Menderita. Hati kita tersakiti, tapi enggak boleh balas. Suruh balas dengan yang baik, suruh doakan, bahkan suruh berkati. Aduh, ya kalau secara manusia lah kok enak di sana, kok nggak enak di sini, ya gitu ya. Di sana enak bolak-balik nyakiti, di sini sih nggak enak, sakit ini ya. Tapi tidak boleh balas dengan yang jelek. Waduh, ya apa ini? Menderita karena Tuhan, menderita karena melakukan perintah Tuhan, itu adalah anugerah. Nah ini yang umat Tuhan banyak tidak suka, ya. Saya juga kalau baca ini saya bilang, aduh iya ya. Kalau suruh milih menderita atau tidak menderita, semua pasti milih sama dengan saya, tidak menderita. Kalau suruh milih, ya, kalau boleh milih, ya milih yang tidak menderita aja Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sesekali aku mau kamu menderita karena Tuhan, menderita karena aku, kata Tuhan, menderita karena nama Tuhan, menderita karena melakukan firman Tuhan. Itu anugerah. Ya, dan itulah 5 anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama bisa hidup itu anugerah, karena kita tidak berkuasa atas hari kematian. Kita tidak bisa menambah umur hidup kita. Kalau bisa hidup hingga hari ini, itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Yang kedua, penunjang kehidupan, keluarga, kesehatan, berkat-berkat jasmani, itu penunjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, anugerah terbesar, itulah keselamatan, jaminan hidup kekal. Yang keempat, pertolongan yang Tuhan berikan, itu anugerah. Dan yang kelima, yang terakhir, ternyata anugerah menderita karena Tuhan, menderita karena nama Tuhan, menderita karena mentaati firman Tuhan. Oke, sekarang bagian yang kedua. Nah, setelah kita tahu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sesuai dengan judul perenungan firman Tuhan, jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan? Tadi anugerah macam-macam tadi yang sudah kita periksa di bagian awal. Supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ada 3 pokok penting yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang pertama, bereskan dosa. Ini yang pertama. Bereskan dosa. Artinya, kalau kita jatuh dalam dosa, karena kita manusia kan masih bisa salah. Siapa yang tidak bisa salah? Tidak ada. Semua bisa salah. Tapi yang penting tidak boleh terbiasa berbuat salah. Tidak boleh dengan sengaja ya membiasakan diri hidup dalam dosa. Tidak boleh. Tapi masih bisa salah. Nah, ketika kita salah, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan pelanggaran,
Maka supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yang pertama, bereskan dosa. Mengaku dosa, minta ampun, dan bertobat. Sekali lagi, mengaku dosa, minta ampun, dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ayo kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, ini berarti mau membereskan dosa ya, mengaku dosa, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ngaku kalau sudah salah di hadapan Tuhan, sudah melanggar, sudah berdosa, ya ngaku. Jangan ditutupi, jangan disembunyikan, jangan disimpan itu dosa, jangan. Bereskan, akui di hadapan Tuhan. Bahkan bukan cuma mengakui, tapi meninggalkan dosa. Ya, bertobat sungguh-sungguh, kembali ke jalan Tuhan. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Menyembunyikan berarti tidak mau bereskan dosa, menyimpan dosa, tidak akan beruntung. Lanjut, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan mau kita bereskan dosa. Kalau kita rindu untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan, bereskan dosa. Kalau kita sadar sudah lakukan kesalahan, bereskan. Jangan disimpan, jangan disembunyikan. Bereskan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa. Minta ampun. Bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan dosa. Dikatakan maka akan disayang. Ya, jadi yang pertama, supaya tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, bereskan dosa. Jadi kalau orang yang tidak mau membereskan dosa, berarti menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kok. Ya, sudah dibenarkan, ya sudah terima keselamatan, terima jaminan hidup kekal. Lah kok masih menyimpan dosa? Itu berarti menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah miliki hati yang bersyukur. Miliki hati yang bersyukur. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri. Bersyukur untuk penunjang kehidupan yang Tuhan beri. Ya, bersyukur. Bersyukur, so. Jangan melihat apa atau melihat orang yang kita anggap ada di atas kita. Mungkin lebih kaya, menurut kita, so, ya. Lebih kaya, lebih sukses, lebih populer, kedudukannya lebih tinggi, dan sebagainya. Lalu kemudian kita mulai merasa, aduh, hidupku kok cuma gini ya. Hidupku kok tidak seperti dia, kok tidak seberuntung dia. Mulai bersungut-sungut, ya, mulai ngomel, ya, tidak bisa bersyukur. Nah, orang yang tidak bisa bersyukur itu berarti menyia-nyiakan anugerah Tuhan tanpa disadari. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Memang masing-masing itu punya ukuran, masing-masing itu punya takaran, masing-masing itu punya kapasitas. Kita nggak perlu bandingkan dengan orang lain. Kalau kita berkata, kok nggak seperti itu, kok nggak seperti itu, kok nggak seperti itu, tidak perlu. Lihat, ada banyak orang di bawah kita yang lebih sulit. Betul? Ada banyak orang di bawah kita yang lebih susah dari kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aduh Pak, hidupku ini susah, hidupku ini berat. Saya mau katakan, masih ada orang yang lebih sulit dari kita. Betul? Kalau Saudara perhatikan nih orang-orang yang ada di pinggir jalan, ya, mungkin mereka, maaf, rumah saja juga nggak punya, so. Boro-boro rumah, mau makan aja kadang-kadang bingung. Ya, makan apa? Ya, bukan makan menu apa, bukan, so, ya, tapi apa yang mau dimakan ini, so, ya, tidak ada. Ya sampai, maaf, cari-cari leles dari
depot dari restoran, sisanya orang diambil, saudara. Sampai ada yang seperti itu loh, saudara. Ini benar, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa makan, itu anugerah Tuhan. Disyukuri. Bahkan mungkin bisa sempat nikmati kuliner. Waduh, ya puji Tuhan, itu anugerah Tuhan, saudara, luar biasa. Disyukuri. Ya, jangan lihat ke atas. Saya ingat dulu kalau orang kuno bilang, nek melaku katanya ya, nek jalan, melaku itu jalan. Nek melaku ojo dana, ya. Orang kuno kalau ngomong kan gitu, saya ingat dulu ya, kakek saya itu kalau ngomong, nek melaku ojo dana katanya itu. Apa-apa saya bilang, nek dana ngelebok katanya. Tahu ngelebok jatuh maksudnya ya. Nek dana nanti kesandung jatuh ngelebok katanya gitu. Oh iya, saya masih ingat sampai hari ini. Jadi kalau kita menjalani hidup melihat yang di atas, maksudnya bukan di atasnya bukan bicara Tuhan ya, bukan. Di atasnya bicara tentang orang-orang yang menurut kita ada di atas kita. Itu lebih kaya, lebih sukses, lebih populer, lebih apalah macam-macam menurut kita ya. Waduh, niat sana saudara, tidak bisa bersyukur. Hatinya jadi rasanya nggak enak, dongkol, bahkan mungkin iri, ya, dan sebagainya. Lalu akhirnya komplain sama Tuhan. Nah, ini menyanyiakan anugerah Tuhan. Mestinya syukuri, terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan beri dalam hidupku ini, wah sungguh indah. Aku bersyukur. Aku punya kehidupan, aku punya penunjang kehidupan, aku mendapat jaminan keselamatan. Oh terima kasih Tuhan. Bahkan aku dapat pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Ini yang ketiga, ya. Nah sekarang yang kedua itu. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang pertama, bereskan dosa. Yang kedua, miliki hati yang bersyukur. Yang ketiga, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita baca ayat-ayat yang hampir terakhir. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Ya maksudnya telah dituruti itu telah hidup berkenan kepada Allah. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang ketiga, supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidup kita, isilah kehidupan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan diisi dengan hal-hal yang Tuhan gak suka. Jangan, isi dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini ayat yang paling akhir. Setelah ini pelayan-pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukannya semuanya itu untuk kemuliaan. Jadi melakukan apapun dalam hidup ini lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita ya, bukan. Tidak boleh so. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu, umat Tuhan lakukan sesuatu supaya dirinya yang dimuliakan, tidak boleh. Itu berarti mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Lakukan semuanya. Makan, minum, apapun yang dilakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga, supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, maka isilah kehidupan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus, lewat satu pujian kita katakan, ada sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih.
besar anugerah Tuhan buat hidup kami. Kami hidup hingga hari ini itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Penunjang kehidupan Tuhan berikan buat kami. Kami punya keluarga yang mengasihi kami. Oh, kami sehat, baik secara mental maupun secara jasmani. Oh, ini semua kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh memiliki berkat-berkat yang ada pada hidup kami. Itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Dan anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami adalah keselamatan melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kami dapat jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami membutuhkan pertolongan, Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Itu juga adalah anugerah. Bahkan Tuhan juga izinkan kami harus mengalami penderitaan karena Tuhan, menderita karena nama Tuhan, menderita karena mentaati kehendak Tuhan. Ternyata itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Karena itu kami mau bereskan dosa. Kalau kami sadar ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, kami mau segera membereskannya. Sore malam ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mau adakan pemberesan. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui segala dosa kami. Kami mau memohon pengampunan Tuhan. Dan kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau tinggalkan dosa. Dan kami mau kembali ke jalan Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, Tuhan berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bahkan Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Berkati juga roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada malam ini iman kami diteguhkan. Bahkan kami mau memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur kami itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau isi kehidupan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga sungguh kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, kita tolong Pak Mul. Nah, protokol kesehatan bisa tetap dijalankan. Kita katakan lewat satu pujian, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan diri-Mu sebagai ganti dosa. Besar mulia kasih-Mu,
Untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati yang siap, segenap pikiran kami tertuju kepada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib. Kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama.
Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang dari surga sudah mengalir atas setiap kami, sehingga iman kami diteguhkan, damai sukacita surgawi mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan hati penuh dengan ucapan syukur karena anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami boleh disembuhkan, kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, karena Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati di dalam iman rohani, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam kesehatan, bahkan masa depan yang indah Tuhan sediakan buat kami umat-umat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh menanti-nantikan Tuhan yang pasti akan menolong tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan, cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan,
Karena kami sadar ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.